tubuhnya itu kembali kepada yang Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sudah cerita itu ada yang menolak dengan kasar ya, tapi sudah menikah akhirnya sudah gila karena. Nah, mungkin ada cerita yang lain Pak Ustadz, artinya tidak sampai menikah berjodoh gitu. Mungkin gimana Pak Ustadz? Itu ada lagi, saya pernah saya pernah dimintai tolong oleh seseorang. Itu tentang sama ya ditutup jalan jodohnya, ditutup tapi dengan cara disantet, dibuat busuk semuanya, seluruh badannya dibuat. Kelihatannya itu apa? Bukan kelihatan, memang dohir ini busuk semuanya, dari kepala sampai kaki ini busuk semuanya. Luka gitu Pak? Ya busuk kayak keluar belatung gitu. Mungkin gimana Pak Ustadz, ceritakan akhirnya gimana? Akhirnya orang itu saya suruh bacakan itu sholawat ya, 13 kali. Terus saya suruh bacakan ayat kursi 13 kali. Lalu ditaruh di garam. Lalu saya suruh mandikan. Alhamdulillah dengan atas izin Allah sampai sekarang sembuh total. Nah, intinya ya sudah berjodoh. Ya, alhamdulillah sudah punya anak satu. Pak Ustadz ya. Dan ini juga ada yang saya pernah dengar dari masyarakat itu, kalau ada orang yang perjodohannya itu lama, tapi beliau ini kelihatan ada pakunya kayak gitu. Nah, si korban ini Pak Ustadz, atau bunga kantil, bisa seperti itu. Itu gimana Pak Ustadz? Nah, itu apakah termasuk jenis tolak perjodohan juga? Ya, sama. Seperti ini, kalau ada orang yang bilang ada orang yang bilang padahal itu wajahnya itu kan cantik kadang ya. Iya. Itu kelihatan tua. Iya. Kayak kadang kelihatan seperti seperti monyet ya. Itu ditutup ya. Jalannya perjodohannya itu ditutup, ditaruh di kuburan. Itu seperti itu. Apanya ditaruh? Ya medianya, ya seperti boneka, seperti foto, macam-macam ditaruh di kuburan. Jadi orang itu kelihatan kayak orang tidak mempunyai aura lah wajahnya. Ya kayak orang mati gitu. Seperti itu. Oke Pak Ustadz ya, tadi sudah diceritakan pengalamannya. Itu apakah ada jenis-jenisnya tentang perjodohan? Gimana Pak Ustadz? Ini jenis guna-guna perjodohan. Guna-guna perjodohan ini ada jenisnya, jenis santetnya. Kalau seperti itu ada yang mengatakan bambu apus. Jenis santet bambu apus. Yang tadi itu ya, bambu apus. Bambu apus. Terus apa lagi? Ya kalau ada yang batu kembar ada. Batu kembar itu gimana? Batu kembar itu misalnya ambil batu dua, ya. Ambil batu dua, kecilnya sama, ya. Intinya sama batunya. Yang satunya dibuang ke laut, yang satunya dibuang ke sungai. Itu gak akan laku selama-lamanya. Tapi juga bisa diatasi juga. Insya Allah bisa. Kalau jenis bambu apus itu, di dalam bambu apus itu dikasih kayak ulat bulu, kayak semacam air keras, macam-macam lah. Itu bisa menimbulkan busuk di dalam tubuh. Seperti itu. Apa lagi? Nah, kalau jenisnya macam-macam, ada yang lowo ireng ada. Jenis santet lowo ireng itu ada. Itu perjodohan itu? Iya, itu perjodohan. Itu bisa lumpuh total. Orang itu bisa lumpuh total. Lewat kecelakaan bisa. Lewat kecelakaan bisa. Entah itu kesandung batu, entah apa. Pokoknya
kecelakaan lah. Ya, seperti itu. Oke Pak Ustadz, nah tadi Ya. kita sudah berbincang tentang perjodohan ya. Ini mungkin teman-teman juga yang melihat video ini mendapatkan apa namanya hikmahnya, informasi ilmunya itu ya. Nah mungkin Pak Ustadz juga mempunyai pesan-pesannya itu tentang perjodohan ini, gimana Pak Ustadz ya? Kalau pesan dari saya, kalau memang ada orang yang melamar atau ngelamar orang ya, itu jangan apa ya, jangan sekali-sekali menyinggung. Ya, menyinggung. Meskipun menolak Ya, meskipun menolak itu dengan cara baik-baik. Ya, itu dari pihak keluarga ataupun orang yang dilamar. Oke. Ini ada lagi pesan dari saya. Tak semuanya itu orang yang tidak apa ya, tidak laku, yang belum laku itu terkena seperti itu. Ya, ya kemungkinan jodohnya masih apa ya, masih belum datang itu. Intinya kita tetap berusaha dan berikhtiar kepada Allah. Ikhtiar itu macam-macam, ada yang berusaha untuk mencari, ada yang berdoa dan macam-macam. Tapi tetap selaku kita umat muslim, kita tetap berdoa dan beribadah kepada Allah. Oke, Ustaz ya. Oke ya teman-teman, tadi sedikit pesan-pesan dari Pak Ustadz. Jadi kalau kita ada yang ini sebagai perempuan ya, atau ada yang melamar, itu kita tetap menolaknya itu dengan hati-hati, dengan tidak menyinggung, gitu, tidak menyinggung ketika ada yang melamar itu. Dan juga tidak lupa ini bagi yang belum mendapatkan jodoh, itu kita tetap berikhtiar sebaik mungkin dan terutama tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembalikan lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya jodoh itu sudah diatur Pak Ustadz ya. Sudah pasti punya jodoh ya Pak Ustadz ya. Tinggal kita aja Pak Ustadz ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Tadi sudah kita ngobrol tentang perjodohan ya. Mungkin kita